Halo, selamat pagi semuanya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah berdiskusi mengenai apa itu jasa, lalu kategori-kategori jasa. Apa sih yang membedakan antara jasa dengan barang? Lalu ada apa saja sih industri-industri jasa itu dan juga 7P. Selain itu, kita sudah berdiskusi juga mengenai the three-stage model of service consumption. Nah, kita akan membahas yang kedua teman-teman yang belum kita bahas dalam di pertemuan sebelumnya ya, yaitu Service Encounter Stage. The three-stage model of service consumption ada 3 tahap ya teman-teman ya, seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah pre-purchase stage, yang kedua adalah service encounter stage, dan yang ketiga adalah post-encounter stage. Nah, di pertemuan kali ini kita akan berdiskusi yang kedua teman-teman, yaitu service encounter model atau service encounter stage. Kita nanti akan berdiskusi ya teman-teman mengenai Moments of Truth Model, High Contact to Low Contact Model, the Surfaction System, dan the Theater Metaphor. Di stage kedua di sini, konsumen sudah mulai, teman-teman, sudah mulai menilai layanan jasa yang mereka terima dari penyedia jasa. Oke teman-teman, kita akan bahas yang pertama ya, Moments of Truth Model. Di bagian ini, penyedia jasa sudah harus memikirkan betapa pentingnya mengelola titik poin atau touch points dengan para konsumen mereka. Mengapa? Karena konsumen sudah mulai menilai seperti apa layanan jasa yang mereka terima. Baikkah, burukkah, atau seperti apa? Nah, jadi intinya di sini, keberhasilan atau ketidakberhasilan pemberian layanan akan dimulai di titik ini. Jadi hubungan jangka panjang bisa atau tidak terjalin dalam jangka panjang yang baikkah atau tidak dimulai dari titik ini. Maka dari itu, Moments of Truth model ini sangat penting di saat konsumen baru pertama kali bertemu dengan penyedia layanan jasa. Arti bertemu di sini tidak harus face to face ya teman-teman, tidak harus tatap muka, tetapi bisa juga melalui iklan atau informasi di website atau di touch point lainnya ya. Jadi tidak perlu secara fisik bertemu ya. Yang kedua adalah high contact to low contact model teman-teman ya. Kita akan melihat di mana sih perbedaannya antara yang high contact services dengan yang low contact services. Teman-teman, sebelumnya saya hanya ingin mereview sebentar materi pertemuan minggu lalu mengenai kategori jasa. Ada yang people processing, ada yang possession processing, mental stimulus processing, dan information processing. Nah, untuk yang high contact services di sini, ini termasuk yang people processing. Ada banyak interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen. Di sini, konsumen sering mengunjungi fasilitas layanan, tempat layanan diberikan. Jadi secara fisik mereka akan bertemu dengan penyedia layanan jasa. Selama pemberian layanan, di sini konsumen akan melihat seperti eksterior dan interior bangunan, peralatan dan juga perabotannya, dan juga penampilan serta perilaku personel layanan. Bahkan bisa juga melihat pelanggan lainnya itu seperti apa. Contoh dari high contact services adalah spa ya teman-teman ya. Jadi di sini petugas layanan spa-nya, penyedia jasa spa-nya, selain mereka harus dilatih dengan layanan yang prima, mereka juga harus berpenampilan baik dan juga profesional. Dan juga teman-teman tempat spa-nya pun harus mewakili apa yang ingin mereka tawarkan. Jadi harus bersih dan harus terlihat seperti tempat spa, bukan tempat-tempat lainnya. Yang kedua adalah low contact services. Di sini hanya ada sangat sedikit kontak antara penyedia jasa dengan konsumennya.
Mereka bisa menggunakan cara lain selain bertemu secara fisik, misal menggunakan saluran elektronik ya teman-teman. Contohnya misalnya di sini apabila kalian ingin keluar negeri kan diminta tuh untuk menyediakan travel insurance teman-teman ya, asuransi perjalanan. Di sini kita tidak perlu datang ke agen asuransinya secara fisik, tetapi bisa membeli secara online untuk travel insurance tersebut. Nah, teman-teman, seiring perkembangan zaman sampai dengan ke saat ini, ke hari ini, yang berjenis high contact services dan juga medium contact services sudah mulai beralih sedikit demi sedikit ke low contact services. Mereka saat ini sudah mengurangi yang bertemu secara fisik teman-teman ya, tetapi menggunakan media lainnya seperti media elektronik. Mengapa? Karena jelas apabila kita bertemu secara fisik dengan fisik, face to face contohnya, itu akan memakan biaya lebih besar. Jadi, pada saat ini perusahaan sudah mulai beralih kepada low contact services. Walaupun yang high contact tetap masih ada, tetapi penggunaannya sudah tidak semasif zaman dahulu kala. Perusahaan yang sudah mulai beralih sedikit demi sedikit dari high dan medium contact services menuju low contact services, mereka bisa menggunakan media seperti surat, email, telepon, dan juga internet. Yang ketiga adalah the surfaction system. Ini adalah integrasi atau penggabungan antara pemasaran dan operasi di sebuah perusahaan yang tujuannya adalah untuk mengkonseptualisasikan bisnis sebagai sistem layanan. Gabungan antara istilah layanan dan juga produksi yang menggambarkan bagian dari lingkungan fisik organisasi. Penyedia layanan jasa harus merekayasa semua interaksi untuk memastikan pelanggan atau konsumen mereka mendapatkan pengalaman layanan yang mereka inginkan. Nah, hati-hati, di saat ada interaksi antara penyedia layanan jasa dengan para konsumen atau pelanggan mereka, hati-hati teman-teman, di sini bisa terjadi penambahan nilai, tetapi bisa juga menjadi merusak nilai. Jadi intinya teman-teman simpelnya di sini adalah apabila interaksinya antara penyedia dengan si konsumen ini mulus, maka akan memuaskan konsumen pada akhirnya. Tetapi di saat penyedia jasa salah memberikan layanan atau tidak memuaskan konsumennya, maka konsumen akan tidak puas. Untuk yang high contact services, di sini konsumen biasanya langsung mendatangi tempat penyedia layanan jasa. Datang langsung ke pabriknya lah atau ke perusahaan si penyedia layanan jasa tersebut. The surfaction system dibagi menjadi dua teman-teman, dua sistem layanan. Yang pertama adalah technical core, yang kedua adalah service delivery system. Teman-teman, untuk pembahasan mengenai technical core dan juga service delivery system, saya akan sajikan dalam bentuk gambar seperti yang terlihat di video ini teman-teman ya. Tolong diperhatikan teman-teman ya. Untuk yang technical core di sini, ini adalah tempat input diproses dan elemen layanan produk dibuat. Technical core ini biasanya ada di backstage, belakang panggung, dan tidak terlihat oleh konsumen. Apa yang terjadi di belakang panggung atau backstage tidak menarik bagi para konsumen, teman-teman, tetapi sedikit banyak akan memengaruhi kegiatan di depan panggung atau front stage. Contohnya, teman-teman, misalnya ya, di sebuah restoran, backstage-nya adalah dapur misalnya. Makanan kan disiapkan di backstage ya teman-teman ya, di dapur. Nah, tetapi misalnya makanan yang disajikan dari dapur tersebut tidak fresh, tidak segar,
maka di sini konsumen akan protes teman-teman. Mereka akan memperhatikan, kok seperti ini ya layanan jasa yang diberikan oleh restoran ini. Maka pada akhirnya konsumen akan tidak puas. Jadi, walaupun technical core ini adalah backstage, invisible, tidak menarik bagi konsumen, tetapi pada akhirnya sedikit banyak akan memengaruhi hasil akhir layanan yang diterima atau dinilai oleh para konsumen. Selanjutnya adalah Service Delivery System, di mana perakitan akhir berlangsung dan produk dikirimkan ke pelanggan. Di sini ada lingkungan fisik dan juga ada penyedia layanan jasa, dan ada front stage. Ini visible teman-teman, terlihat oleh para konsumen. Seperti yang terlihat di gambar teman-teman, sebelah kanan ada customer A dan customer B di sini. Apa sih artinya? Dalam servation system di sini, konsumen atau pelanggan dapat memengaruhi pengalaman pelanggan lainnya. Misal nih, jika si pelanggan A nih sedang mengantri untuk memasuki restoran, waiting list teman-teman misalnya. Tetapi si customer B ini memotong antrian, dia tidak mau masuk dalam waiting list. Nah, ini akan mengganggu orang lain dalam antrian dan akan berdampak negatif pada pengalaman layanan dari si customer A di sini. Yang terakhir, yang keempat adalah the theater metaphor. Penyampaian jasa terdiri dari serangkaian peristiwa yang dialami oleh konsumen atau pelanggan sebagai sebuah pertunjukan. Nah, teman-teman, pertunjukan ini kan biasanya dilakukan menggunakan teater salah satunya. Jadi, teater ini adalah salah satu metafora yang baik untuk menciptakan pengalaman dalam pemberian layanan. Yang pertama adalah service facilities, teman-teman. Saya akan menggunakan istilah stage, teman-teman ya. Stage dan juga teater agar sesuai dengan judulnya, yaitu The Theater Metaphor ya, teman-teman ya. Di sini, panggung depan atau front stage sistem layanan seperti sebuah teater dalam sebuah teater asli, teman-teman. Yang mana terdapat fasilitas layanan, yaitu ada lingkungan fisik dari sistem layanan tersebut dan juga peralatan-peralatan yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, di sini service facilities di sini digunakan sebagai alat pendukung untuk menjalankan drama, teman-teman. Drama atau pertunjukan untuk memberikan layanan kepada para konsumen atau pelanggan mereka. Beberapa stage memiliki lebih banyak alat peraga seperti Disneyland contohnya, dan juga ada sedikit alat peraga misalnya seperti di airport atau di bandara, tidak sebanyak di Disneyland ya teman-teman ya. Yang kedua adalah personel atau personil atau pemeran. Teman-teman, sama halnya dengan pertunjukan di teater di dunia nyata, untuk pertunjukan di dalam pemberian layanan jasa pun membutuhkan pemeran atau personil, yang mana pemeran ini memainkan perannya masing-masing dan didukung oleh tim produksi di belakang panggung, di backstage. Personil dalam pemberian jasanya diminta untuk menggunakan kostum sesuai dengan perannya masing-masing. Contoh nih, pemberi layanan jasa penginapan, hotel misalnya. Untuk petugas yang membuka pintu, diberi kostum apa? Untuk resepsionis, diberi kostum apa? Untuk bagian kitchen, kostumnya berbeda lagi. Jadi, untuk setiap pemeran diberikan kostum yang berbeda. Yang ketiga adalah role theories, teman-teman. Role theories ini membahas mengenai peran dari setiap pihak yang terlibat di dalam pertunjukan teater ini. Di sini ada penyedia layanan jasa dan juga ada penerima layanan jasa. Setiap pemain di dalam pertunjukan teater tersebut memiliki peran masing-masing, teman-teman. Baik itu penyedia layanan maupun penerima layanan jasa harus bertindak sesuai dengan naskah. Tujuannya adalah agar antara penyedia dengan penerima layanan jasa mendapatkan kepuasan untuk kedua belah pihak.
Contohnya teman-teman, dalam layanan jasa pendidikan, misalnya saya sebagai dosen sudah menjelaskan dengan sangat jelas sekali, memberikan contoh yang implikatif dengan dunia nyata, tetapi misalnya nih, kalian tidak memainkan peran kalian dengan baik. Di saat saya sudah memainkan peran dengan baik, yaitu mengajar dengan baik, tetapi kalian tidak pernah mendengarkan saat saya sedang menjelaskan, tidak mau belajar, tidak mengerjakan tugas, maka pertunjukannya tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, intinya adalah baik penyedia layanan maupun penerima layanan jasa harus memainkan masing-masing peran mereka dengan baik agar tercapai kepuasan pada akhirnya. Yang terakhir, yang keempat adalah script theories. Sama halnya dengan sebuah pertunjukan teater di dunia nyata, pertunjukan teater dalam pemberian layanan jasa pun membutuhkan skrip atau naskah, teman-teman. Jadi si skrip ini harus dipelajari oleh para pemeran. Intinya, skrip ini adalah prosedur langkah demi langkah apa sih yang harus dilakukan oleh penyedia jasa agar dapat memberikan layanan jasa yang memuaskan bagi para penerima jasa. Contoh misalnya untuk skrip dalam sebuah restoran teman-teman misalnya ya. Di saat pelanggan atau konsumen datang, mereka diminta untuk mengantri dan menunggu giliran dipanggil. Setelah giliran mereka dipanggil, mereka mengikuti penyedia layanan jasa untuk ke meja yang telah dialokasikan. Lalu mereka memilih menu dan juga akhirnya melakukan pemesanan. Dari sisi penyedia jasa, seperti apa sih naskahnya? Naskahnya mereka misalnya membuat antrian waiting list untuk pelanggan atau konsumen di saat restoran sedang penuh. Lalu mereka melihat siapa yang meja mana yang sudah kosong, lalu membawa pelanggan atau konsumen masuk ke meja yang telah ditentukan. Memberikan menu, lalu menerima pesanan, memberikan pesanan ke bagian dapur, setelah jadi dibawa dan disajikan ke meja konsumen atau pelanggan. Teman-teman, ini adalah contoh untuk the theater metaphor bagi pemberi layanan jasa gigi teman-teman ya, jasa untuk seperti dokter gigi teman-teman ya, dari mulai pasien membuat janji temu dengan dokter gigi sampai dengan mereka pulang, ini adalah the theater metaphornya. Bu, terlalu kecil. Betul, terlalu kecil memang ya. Nanti caranya adalah kalian pause di bagian ini, nah lalu kalian baca pelan-pelan. Kalau tidak, nanti kita akan bahas di kelas ya teman-teman ya, untuk contoh yang the theater metaphor ini. Oke teman-teman, demikian materi untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan diskusi teman-teman untuk beberapa hal yang memang kalian anggap belum jelas ya. Terima kasih teman-teman, selamat pagi semuanya.